Hai, Assalamualaikum. Oke, jumpa lagi teman-teman. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin melanjutkan dari seri tutorial tentang SPSS, tentang analisis statistik. Melanjutkan dari video sebelumnya yang memuat tentang uji-uji seperti normalitas, reliabilitas, heterokedastisitas, dan yang lainnya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan ke dalam analisis regresi linear sederhana, di mana uji-uji yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya itu adalah sebagai prasyarat untuk melakukan uji analisis regresi linear sederhana. Nah, kemudian apa sih yang menjadi prasyarat atau apa yang tujuan dilakukan analisis regresi linear sederhana? Nah, analisis regresi linear sederhana ini fungsinya adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel bebas atau X terhadap variabel terikat atau variabel Y, atau biasa disebut variabel X adalah independence variable, sedangkan variabel Y adalah dependence variable. Nah, kenapa disebut sederhana? Karena variabel X itu hanya satu. Jadi, bagaimana variabel X mempengaruhi variabel Y? Jadi, X-nya hanya satu faktor saja. Nah, oleh karena itu disebut linear sederhana, regresi linear sederhana. Nah, syarat-syaratnya yang mesti dipenuhi untuk melakukan analisis regresi linear sederhana, antara lain yang pertama adalah jumlah sampel yang digunakan harus sama. Artinya jumlah sampel yang digunakan pada saat uji-uji pendahulunya, jadi pendahuluannya seperti normalitas, linearitas, dan yang lainnya itu harus sama dengan sampel yang digunakan pada analisis regresi linear sederhana. Kemudian jumlah variabel bebas itu satu, seperti yang saya jelaskan tadi. Kemudian yang ketiga adalah nilai residual harus terdistribusi normal. Artinya kita sudah melakukan uji normality dan sudah terbukti terdistribusi normal. Nah, sekarang kalau tidak terdistribusi normal, maka harus kita ulang ya kuesionernya. Kemudian yang selanjutnya adalah terdapat hubungan yang linier antara variabel bebas X dengan variabel Y, yaitu kita melakukan uji linearity, kemudian sudah terbukti terdapat hubungan yang linier, begitu ya. Kemudian yang kelima, tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Jadi kita uji dalam uji heterokedastisitas dan terbukti tidak terjadi heterokedastisitas. Dan yang terakhir adalah tidak terjadi gejala autokorelasi. Ini khusus untuk data yang time series. Nah, sekarang langsung saja kita masuk pada contoh kasus. Nah, misalnya di sini saya sudah siapkan contoh kasusnya adalah kita ingin mencari pengaruh motivasi berolahraga dengan kebiasaan hidup sehat. Nah, motivasi berolahraga ini adalah variabel X atau variabel independence, dan kebiasaan hidup sehat adalah variabel Y atau variabel dependence. Nah, selanjutnya kita perlu melakukan atau kita perlu memberikan pernyataan hipotesis. Jadi kita perlu merumuskan hipotesis. Nah, di dalam linear regresi sederhana, kita boleh memberikan dua hipotesis, di mana hipotesis pertama adalah H0. H0 ini adalah kita menyatakan misalnya tidak ada pengaruh motivasi terhadap hidup sehat. Nah, sedangkan H1 ada pengaruh motivasi terhadap hidup sehat, gitu ya. Jadi H0 dan H1 ini perlawanannya. Nah, kemudian kita sekali lagi perlu memastikan ya, kita sudah melakukan uji yang sudah saya sebutkan tadi, normality, linearity, heterokedastisitas, dan autokorelasi jika data itu time series. Nah, selanjutnya mari kita lihat datanya. Nah, di sini sudah saya siapkan ada dua variabel, yaitu variabel X, motivasi berolahraga, dan variabel Y, kebiasaan hidup sehat, yang sudah ada datanya. Nah, ini berdasarkan hasil kuesioner. Nah, ini adalah hasil tabulasi datanya. Nah, kita langsung saja ke data ya. Kita masuk ke data di Excel. Nah, di Excel kan di sini ada 58 data. Nah,
Pertama, kita harus mendeklarasikan variabel ya, variabel X dan Y ke dalam SPSS. Nah, kita buka SPSS-nya. Nah, kita pertama adalah mendeklarasikan variabel, masuk ke variabel view, kemudian kita bisa ketikkan di sini motivasi, kemudian kita beri tanda X. Yang kedua adalah hidup sehat gitu ya, hidup sehat, variabel Y. Nah, berarti kita sudah punya dua variabel sesuai dengan data tadi. Lalu kita masuk ke data view. Nah, kita masukkan data yang di Excel tadi. Kita buka Excelnya, kita sorot ya datanya sebanyak 58 tadi. Nah, kita Ctrl C atau klik kanan copy. Nah, ini ya, Ctrl C, saya ketik Ctrl C ini tadi. Kemudian di sini bisa klik kanan paste atau Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita lakukan uji analisis regresi linear sederhana dengan cara klik analyze, lalu klik regression, pilih linearity atau pilih linear, ya, pilih linear. Klik. Nah, di sini akan tersaji pemilihan mana yang variabel dependence dan mana yang variabel independence. Yang sebelah kiri ini adalah variabelnya dan yang sebelah kanan ini adalah alokasi variabel yang akan nanti dianalisis oleh SPSS. Nah, untuk motivasi X ini adalah variabel independence atau variabel X. Jadi masuk ke sini, kita tinggal klik saja anak panah di sini. Dengan mengarahkan motivasi, kita pastikan terblok dulu ya. Kemudian klik begini, nah maka dia akan tercopy. Lalu variabel dependence adalah hidup sehat atau Y. Kita klik hidup sehat atau variabel Y, maka kita bisa klik anak panah ini yang lurus dengan dengan dependence, kemudian kita klik. Nah, setelah itu kita langsung saja klik OK. Nah, maka ini adalah hasil dari analisisnya. Nah, untuk memudahkan, saya sudah siapkan di PowerPoint, jadi langsung saya pindah ke sini ya. Nah, saya pindah ke sini, hasil analisisnya. Nah, hasilnya yang perlu kita cek di sini adalah tabel ANOVA dan tabel koefisien. Nah, bagaimana cara membacanya? Yang pertama, kita masuk ke koefisien. Nah, koefisien ini, tabel koefisien ini digunakan untuk apa? Nah, ini digunakan untuk membuat rumus persamaan regresi. Nah, rumus persamaan regresi adalah Y sama dengan A plus BX. Nah, A ini dari mana? A ini dihasilkan dari motivasi ya, dari pada saat kita menghasilkan analisis regresi linear sederhana, di sini terdapat konstanta atau konstanta yang berada di dalam unstandardized B. Nah, di sini ada nilai 2,941. Nah, nilai 2,941 ini adalah nilai A. Ini ya. Sedangkan B itu dihasilkan dari nilai variabel X atau nilai motivasi yang berada di dalam kolom unstandardized B, yaitu ini 0,113. Nah, jadi A dan B dihasilkan dari kolom ini. Nah, selanjutnya persamaannya adalah Y sama dengan 2,941 plus 0,113 X. Nah, artinya adalah bahwa regresi bernilai positif. Kenapa positif? Karena nilai B ini adalah positif. Nah, artinya kalau positif itu dapat diartikan bahwa motivasi atau variabel X berpengaruh positif terhadap pola hidup sehat. Nah, kalau misalnya ini bernilai negatif, berarti motivasi itu berpengaruh negatif terhadap pola hidup sehat. Jadi dia juga berpengaruh, tapi berpengaruh negatif begitu. Jadi ini fungsi dari
rumus persamaan regresi linear agar kita bisa mengetahui apakah pengaruh dari variabel X itu positif ataukah negatif gitu. Nah, lalu untuk pengujian selanjutnya adalah kita menguji hipotesis. Nah, tadi kita sudah punya hipotesis, 2 hipotesis tadi ya. Nah, bagaimana mengujinya? Kita bisa menggunakan tabel ANOVA. Nah, untuk patokannya bahwa nilai signifikansi itu untuk bisa dinyatakan bahwa variabel X itu mempengaruhi atau berpengaruh terhadap variabel Y, maka nilai signifikansi itu harus lebih kecil dari 0,05. Nah, melihat nilai signifikansi ini dalam tabel ANOVA yang sebelah kanan ini ada sig ya, nilai signifikansi dari regressionnya. Nah, ini nilainya adalah nilai ini. Misalnya 0,005 hasilnya. Nah, karena tadi patokannya harus lebih kecil dari 0,05, maka nilai signifikansi 0,005 ini ternyata lebih kecil dari 0,05. Maka kesimpulannya adalah ada pengaruh motivasi X terhadap hidup sehat. Untuk itu kesimpulannya adalah dengan demikian H0 ditolak karena H0 tadi adalah tidak ada pengaruh. Sedangkan H1 diterima karena H1 itu pernyataannya ada pengaruh. Jadi ada pengaruh motivasi terhadap kebiasaan hidup sehat. Nah, seperti itu untuk menguji hipotesis. Nah, yang terakhir adalah menguji hipotesis dengan menggunakan T-hitung. Jadi pengujian hipotesis di dalam analisis regresi linear sederhana itu ada 2. Yang pertama dengan uji signifikansi tadi, yang kedua adalah dengan melihat T-hitung. Nah, melihat T-hitung itu melihat di tabel koefisien. Nah, di dalam tabel koefisien kita lihat T-hitungnya. T-hitung itu adalah ini, jadi motivasi ya, kita lurus di baris motivasi ini, kemudian pada kolom T di sini 2,939. Nah, ini adalah nilai T-hitung. Nah, patokannya bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y adalah syaratnya T-hitung harus lebih besar dari T-tabel. Nah, T-hitungnya sudah ketemu kan? 2,939. Selanjutnya kita mencari T-tabel. Nah, bagaimana mencari T-tabel? Rumusnya begini. Jadi di sini A per 2, A ini adalah standar deviasi atau 0,05 per 2 atau dibagi 2. Kemudian dibandingkan dengan N-K-1. N ini adalah jumlah dari datanya, tadi 58. Kemudian K ini adalah jumlah dari variabel independence, yaitu K sama dengan 1, karena hanya variabel motivasi saja, maka K-nya sama dengan 1, min 1. Jadi kalau diwujudkan dalam angka, ini datanya ya, kemudian hasilnya adalah 0,025 dibandingkan dengan 56. Nah, ini digunakan untuk melihat tabel atau melihat T-tabel. Nah, bagaimana cara melihat T-tabel? Kita bisa melihat di sini. Nah, ini 0,025 ini berarti dalam kolom ini sebanyak 56 tadi ya, 56 berarti ini. Nah, nilainya adalah 2,003. Nah, berarti hasil nilai T-tabel adalah 2,003. Nah, sekarang kita cek apakah T-hitung lebih besar dari T-tabel. Jawabannya iya. Jadi 2,939 lebih besar dari 2,003. Jadi jawabannya adalah, pernyataannya adalah ada pengaruh motivasi X terhadap hidup sehat. Nah, maka dengan demikian, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Sama seperti yang uji signifikansi tadi. Dan yang terakhir kali untuk
analisis regresi linear sederhana ini, kita bisa melihat seberapa besar pengaruh dari variabel X itu terhadap variabel Y. Nah, ini caranya melihat adalah dengan melihat pada tabel model summary. Nah, tabel model summary ini kita di sini mendapatkan nilai R-square. Nah, nilai R-square ini adalah sebagai patokan berapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nah, nilainya itu diprosentasekan. Jadi kalau misalnya nilai R-square sama dengan 0,134, maka artinya besar pengaruh motivasi terhadap hidup sehat sebesar 13,4% karena dikalikan 100%. Maka pernyataannya seperti ini, artinya sebesar 13,4% X itu berpengaruh terhadap Y. Nah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang belum diteliti, seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, saya praktekkan untuk uji linear sederhana. Nah, semoga ini bermanfaat. Jika suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.